Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sesepuh ini sepuh kesepuhan yang kula hormati, para romo kiai, para ibu nyai, para asatidah, wabil khusus para pengurus masjid sedoyo ingkang kula hormati, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah kesempatan, kenikmatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa silaturahmi, sedoyo insyaallah selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Amin, Allahumma. Ibu sehat? Alhamdulillah. Mbak Uti kok pindah ke belakang? Cendetan. Biasanya Mbak Uti temerikin. Oke. Bapak-bapak sehat nggih? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Yang penting kita sehat. Salawat dan salamnya kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma. Seluruh jemaah, saat ini pengausan kita mulai. Mari kita awali dengan bacaan Al-Quran. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini masih di bulan Syawal. Yang pasti kalau ingin ngaturaken, kalau piyambak Ahmad Kusyairi bin Zaid ngaturaken minal aizin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Ya Bu ya, Pak. Kita saling memaafkan ketika kula ngaos teng mriki mulai dari awal tahun sampai sekarang. Barangkali banyak salah tutur kata, salah ucap. Kita saling memberikan maaf dan saling meminta maaf, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Ramadan yang akan datang. Kita bisa puasa lagi, bisa sholat Idul Fitri lagi, dan bisa kumpul kembali insyaallah dalam keadaan sihah wal afiyah. Amin, Allahumma amin. Setuju jamaah, kita ini memang manusia. Yang namanya manusia itu tidak akan luput dari yang namanya salah dan lupa. Pasti punya salah, pasti punya lupa. Itu pasti. Kesalahan pasti punya, kelupaan pasti punya. Tapi ayo kita bersama-sama, kalau ada yang salah, berikan maaf.
Kalau ada yang lupa, kita ingatkan. Okay? Sehingga ketika kita dalam majlis seperti ini, kita kumpul bareng, kita duduk bersama, kita saling saling mengingatkan, saling memotivasi, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kalau di dalam hidup kita itu kesehariannya ada dalam konsep hidup kita itu saling menasehati, saling memotivasi, saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah hidup kita akan rukun, adem, ayem, tentrem. Gini bang? Halo. Terutama dalam konteks keluarga. Dalam konteks keluarga, suami istri misalnya, suami paham sama istrinya, mengerti sama istrinya, menghargai istrinya, menghormati istrinya. Sebaliknya juga gitu, istri menghormati suaminya, menghargai suaminya, menghormati suaminya, mengerti suaminya. Insya Allah dalam satu keluarga ada yang namanya hal seperti itu, saling menghormati, saling menghargai, saling intinya saling mengerti, maka hidup keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, rasa saling mengerti, jangan harap hidup kita tentrem, adem, ayem dalam keluarga. Apalagi dalam satu kampung, dalam satu daerah. Karena kita ini hidup bersama, tidak mungkin kita hidup sendiri-sendiri. Gini bang, kita pasti hidup bertetangga. Gini bang, kita hidup bersaudara, gini bang. Tidak ada ceritanya kita hidup mandiri sendiri, pasti kita butuh orang lain, gini bang. Kita lahir aja butuh orang lain, betul? Ketika kita lahir butuh siapa? Dokter, dukun bayi, gini bang. Setelah meninggal pergi sendiri apa butuh orang lain? Hah? Ayo. Ketika kita meninggal, pergi ke kuburan, pergi sendiri apa butuh orang lain? Hah? Butuh orang lain. Ngono ojo sering jodohan karo tonggo. Ojo sering musuhan karo orang lain. Kita ini butuh orang lain. Lahir kita butuh dukun bayi. Lahir kita butuh dokter. Setelah meninggal pun kita butuh orang lain untuk kita diantar ke kuburan itu. Nah, mula ayo kita dalam hidup ini saling menghormati, saling menghargai, saling dimengerti. Insya Allah 3 konsep ini kalau kita ada dalam diri kita masing-masing, hidup kita nyuwun pangapunten, seperti apapun akidah kita, seperti apapun paham kita, seperti apapun warna kulit kita, tapi kalau 3 konsep ini ada dalam diri kita, dimanapun tempat kita akan damai, adem, ayem, tentrem. Amin Allahumma amin. Mula nyuwun pangapunten yang pernah saya sampaikan, tapi tak sampaikan lagi, tidak apa-apa. Karena kita ini sifatnya manusia, pasti lupa, pasti punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah, kita ini Pak Bu, kita ini adalah namanya manusia. Gini mungkin manusia, betul? Tidak ada yang jin toh? Nah, tidak ada yang jin. Kita ini manusia. Manusia itu ada 2 kata, ma sama nusia. Ini bahasa Arab ini. Bahasa Arab. Jadi manusia itu ada 2 susunan kata, ma sama nusia.
Ma artinya benda, barang. Nusia yang dilupakan. Jadi kita ini benda yang dilupakan, sering dilupakan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Itu manusia. Gak ono ceritani menungso niku napa jenenge bener terus kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus Nabi. Nah, kalau kita pasti punya salah, pasti punya lupa. Mula awake dhewe ketika punya salah dan kita sadar kita salah, sadar kita lupa dan kita banyak salah, sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah apa? Ketika kita sadar manusia tempat salah, tempat lupa, maka Allah memberikan seruan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah, meminta maaf kepada Allah, memohon maaf kepada Allah. Sing kata mau istighfar, bertobat kepada Allah. Tapi ada tapinya. Kalau kita masih punya hakul adami atau masih punya salah kepada anak Adam, harus selesaikan dulu permasalahan kita antara anak Adam. Baru minta maaf kepada Allah. Lho nyuwun pangapunten, misale awake dhewe zalim karo tangga, senengani nyakiti tangga, kok moro-moro pingin tobat kepada Allah, ya Allah nyuwun pangapunten salah dosa kula, gak mungkin diterima sama Allah. Lho pripun Gus? Jaluk ngapura sik. Minta maaf dulu kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Minta maaf dulu kepada yang namanya hak-hakul adami yang kita pernah kita kerjakan. Kepada siapa saja, datangi beliau. Yude, Pak, Bu, kula nyuwun pangapunten. Loh, eneng apa? Kula rumiyin nate nyantet sampeyan. Kula rumiyin nate ngampleng sampeyan. Kula rumiyin nate nyakiti sampeyan. Kula rumiyin nate ngonek-ngonek ke sampeyan, kula rumiyin nate zalimi sampeyan. Nyuwun pangapunten saderenge kula saniki sampun sadar. Rumiyin kula niku urip kaya-kayake ora enek wong meneh kecuali aku sing urip, pret. Nyuwun pangapunten kula. Misale ngoten, misale kok enek sing tenenan ya harus ngono. Jangan langsung moro-moro ya Allah ya Allah. Nah, tidak bisa. Harus kita minta maaf dulu kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Datangi beliau, Yude, nyuwun pangapunten, saya banyak salah, banyak lupa. Ya Bu ya? Bu? 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 Ngomong dewe nesu ibu-ibu ya. Minta maaf sehingga itu penjelasan dari Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Minta maaf, segera minta maaf sama Allah. Tapi Allah menjelaskan Bapak Ibu, bagaimana kata Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga itu lebar, surga itu ombo, lebih ombo dari dunia dan dunia seisinya. Lebar dunia itu. Apa? Surga itu lebar, dari dunia seisinya lebar. Mula awake dhewe aja sampai ngapling surga. Kadang-kadang sebagian orang itu ngapling surga. Lho pripun? Kono neraka, kono sesat, kono neraka. Ampun ngoten. Semua kalau selagi masih ada dalil yang beliau lakukan, ndak usah ngono, ndak usah nerokok ke wong. Koyok surga duweni dhewe wae. Ampun ngoten nggih. Jadi kita surga neraka itu urusan Allah.
Sing penting awake dhewe ketika kita ibadah, nyuwun pangapunten. Panjenengan kita semua ini duduk bersama-sama, apalagi di dalam masjid, ketika kita ibadah kepada Allah, apa yang kita harapkan? Halo. Bapak Ibu, ketika kita ibadah kepada Allah, menyembah Allah, mentuhankan Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji umroh, apa yang kita harapkan? Nopo? Ayo, ngarep nopo? Surga neraka. Niku urusannya Allah. Surga neraka urusannya Allah. Nggak usah gagas surga neraka. Sepenting awal dhewe ibadah seperti apapun ikhlas lillahi taala. Terbukti nyuwun pangapunten. Ada seorang pembunuh 99 orang mateni wong, membunuh orang. Dosanya seperti apa ini? Kalau sudah membunuh 99 orang. Tapi ketika dia mau bertobat kepada Allah, datang ke seorang kiai. Kiai, saya mau bertobat kepada Allah. Saya meminta maaf kepada Allah. Loh, salah apa? Kula sampun mateni wong. Piro? 99 orang. Ketika saya bertobat kepada Allah, apakah Allah menerima tobat saya? Apa kata kiai ini? Oh, tidak. Tidak, Mas. Tidak. Apa dengan seorang ini? Langsung kiainya dipateni lagi. Bunuh sama ini. Ini kiai opo ini? Mosok aku jaluk ngapura ora entuk nang Allah. Pateni. 100. Lalu datang ke seorang kiai lagi. Kiai, saya mau bertobat kepada Allah. Saya sudah membunuh 100 orang. Kalau saya bertobat kepada Allah, apakah diterima tobat saya oleh Allah? Apa kata kiai ini? Kamu datang ke sebuah masjid, di sana ada masjid namanya Masjid Sampangan, misalnya. Ada Masjid Sampangan. Kamu di sana bertobat, sholat, wis pokoknya tobat sama Allah di sana. Di sana ada Masjid Sampangan. Ternyata apa? Ketika seseorang ini berangkat dari rumahnya seorang kiai ke Masjid Sampangan misalnya, tidak taunya apa Pak Bu, setelah dia berdekatan dengan masjid, ternyata orang ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal. Lalu apa yang terjadi? Kata malaikat Malik, hei, ini masuk neraka. Lu ngopo? Mateni wong 100. Kata malaikat Ridwan, ini masuk surga. Lu kenapa? Karena ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ringkas cerita, Allah menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril, ukur saja dia, ukur saja. Apakah dia lebih dekat ke masjid? Apakah lebih jauh? Ataukah lebih dekat kepada orang atau di rumahnya kiai? Akhirnya diukur dengan malaikat. Tidak taunya orang ini lebih dekat ke masjid. Apa kata Allah? Masuk surga dia. Walaupun surganya masih diproses. Masih diproses. Mula awal itu ini nggak ada kata terlambat. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, selagi ada kesempatan kita mau bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, monggo, sareng-sareng. Sareng-sareng. Jangan sampai di antara kita itu menganggap diri kita paling baik, jangan. Kita belum tentu siapa yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yakin awake dhewe yang duduk di tempat ini semuanya termasuk orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Itu yang Bapak Ibu kita harapkan. Bagaimana kata Allah ayat inilah selanjutnya? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga itu lebih lebar dari langit dan bumi. Itu dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa. Siapa itu orang yang takwa dalam ayat ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kata Allah, orang yang takwa dalam ayat ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra,
Orang takwa dalam ayat ini adalah orang yang mampu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan seret. Dalam keadaan lapang nyoh, dalam keadaan seret nyoh. Sehingga orang itu menjadi orang nyah nyoh. Artos nyah nyoh. Nyah nyoh niku napa? Napa, Bu? Lumoh nggih. Lumoh, dermawan, itu namanya orang nyoh. Jadi panjenengan kalau ketemu dengan orang-orang yang lumoh, panggil saja, ini orangnya nyoh. Ketika lapang nyoh, ketika seret pun juga nyoh. Ayo kita bersama-sama jadilah orang yang lumoh. Harta kita itu yang sebenarnya, nyon bang apunten. Harta kita itu yang sebenarnya, Bu, Pak. Itu loh, Bu, yang ada di kotak mopung itu loh. Itu harta kita yang sebenarnya. Yang ada di kotak mopung itu. Tapi sayang, kotak mopung itu isinya letak 2.000 ngono kuwi. Tapi enggak apa-apa, yang penting nyoh. Nggih? Yang penting nyoh. Ayo, kepemilikan kita itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Allah niku namung titipan. Jangan sampai dunia yang kita miliki itu masuk ke hati, cukup taruh di kantong wae. Itu urusannya Allah. Kan makanya, nyuwun pangapunten, orang yang nyoh pasti rizkinya tambah lancar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tok orang nyoh padha wae. Harus nyoh. Seret nyoh. Lapang lebih-lebih. Tapi kadang-kadang Pak, Bu, nyuwun pangapunten, kadang-kadang kita sebagian. Kalau misalnya ada proposal berjalan ke kita untuk masjid, untuk musola, untuk bangunan madrasah, pondok pesantren, kadang-kadang kita ketika ada proposal datang, kita mikir 2 kali kadang-kadang, ngasih enggak ya? Kadang-kadang seperti itu. Tapi coba proposal 17 Agustus. Kira-kira pripun? Hah? Kalau proposal pondok pesantren, masjid, madrasah, musola, itu sebagian cek mikir. Tapi ketika ada proposal 17 Agustus, di situ ditulis acara hoyo-hoyo. Wah. Langsung saya shotnya, saya dikliknya, taruhnya, saya panggungnya, saya vokalisnya. Gini ngomong nggih. Teko. Hah? Teko. Astagfirullah. Ayo kita bersama-sama buka hati lebar-lebar untuk menjadi orang yang dermawan. Ketika Nabi Muhammad SAW berkata dalam sebuah kitab, namanya kitab Wasiatul Mustafa. Di sana dikatakan ketika Allah bertanya kepada neraka, kepada surga dulu, hei surga, kamu diciptakan untuk siapa? Surga menjawab, aku diciptakan untuk yang berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga, aku diciptakan untuk orang yang lumoh, dermawan, nyoh. Lalu kata Nabi, Allah orang yang lumoh akan dekat dengan Allah, akan dicintai oleh Allah. Orang yang lumoh akan dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Terus ketika neraka ditanya oleh Allah, hei neraka, untuk siapa kamu? Saya diciptakan untuk orang yang maksiat kepadamu ya Allah, durhaka kepada kedua orang tuanya ya Allah, dan yang ketiga untuk orang yang pelit, cetil, metitil, util. Sehingga kata Allah apa? Kata Rasulullah, orang yang pelit, orang yang cetil, metitil, util, siliti, itang, itu jauh dari Allah dan jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Waliyadzubillah. Mula
Kalau bapak ibu punya tonggo dermawan, seneng apa seneng? Seneng no? Seneng. Tapi ketika kita punya tetangga kok pelit cetil mutidil, seneng apa seneng? Hah? Seneng. Seneng kita. Tapi ojo disenep-senep niku pun biasa. Ya sampun biasa. Mula ayo kita bersama-sama menjadi orang yang lumuh. Terutama gak usah kita ke orang lain, lumuh pada dirinya sendiri. Kadang-kadang kita tuh sama diri sendiri kita pelit kok. Mau makan aja cek mikir. Halo, halo. Halo. Ayo Pak, Bu, makan keluar yuk. Cek, engkau lihat mangan nang jopo kira-kira entek piro. Terus nang kono piye? Keadaannya piye? Mikir. Sampun, ndak usah mikir. Lek memang ada kita rezeki, datang kita. Anak kita ajak, istri kita ajak, bojo kita ajak, suami kita ajak. Yuk Mas makan keluar yuk. Nyon pangapunten. Ini kita kejadian, ada yang kejadian. Karena kulon itu juga aktivis di Ruqyah. Nah, saya juga di Ruqyah aktif saya. Kemarin saya itu meruqyah kampung sebelah sini, dekatnya pasar ini. Ada seseorang linglung. Nah, ternyata tidak kesurupan. Apa? Tertekan pikiran. Dia punya masalah sendiri. Setelah punya masalah sendiri, bapak ibunya dionek-onek ke terus. Itu pingin curhat, tapi curhat sama siapa? Akhirnya saya bilang, ibu, bapak, kula nyuwun tulung, ojo sering diseneni, jangan sering dimarah-marahi. Coba, ini bukan masalah demit kata saya, bukan masalah jin, bukan masalah kesurupan, terlalu tertekan pikirannya. Coba sesekali diajak makan. Akhirnya diajak makan, healing, enak. Oh kita butuh hiburan. Sesekali kita hiburan tidak apa-apa. Mula awake dhewe niku, ayo kita bersama-sama, terutama kepada keluarga. Nyo. Kadang-kadang kita nyon pangapunten sakderenge. Kita sama orang lain itu sedang membantu, tapi sama saudaranya sendiri kadang-kadang engkau gini apa nggih? Ada yang seperti ini kan? Kalau sama orang lain, no, sama saudaranya sendiri, kok ada yang seperti itu, gini bang? Ya teko. Ya kata Allah, kalau kita ini ingin membantu kepada orang yang terdekat dulu, kedua orang tua, anaknya, saudaranya, kakaknya, bibinya, fakir miskin, baru sama orang lain. Ya. Tapi mohon pangapunten juga, kalau kita ingin memberi kepada orang lain yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek ataupun yang sudah tidak enak. Sing enak-enak dipangan dhewe, sing ora enak kayak kita nggoni. Ngene apa nggih? Ya enek meneh, teko. Astagfirullah. Sing enak-enak pangan dhewe, sing ora penak kayak kita nggo. Ampun ngoten. Kalau kita ngasih sama tetangga sing enak-enak. Ya Bu ya? Bu. Kadang-kadang saya wis basi di kayak tonggo, jangan Pak. Yang bagus-bagus. Kan makanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah apa yang dia berikan, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia nafkahkan, kecuali barang itu adalah barang yang dia sukai, barang yang dia cintai, barang yang dia senengi. Oh, iki seneng aku, itu yang kasihmu sama orang. Oh, iki aku remen, itu yang harus dikeluarkan. Coba di dompet ibu ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000 letak yang dikeluarkan ke kotak yang mana? Halo? Yang mana? Hah?
Yang 2000 letek. Astagfirullah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan kata Allah, sing api-api, sing disenengi awake dhewe. Lah kalau di dompet itu ada 100, 50, 20, 10, 5000, 2000 letek, sing disenengi sing pundi sampean? Hah? Sing 100 toh? Lho yang mbok sing 100 ditokke. Kok malah sing 2000 sing letek itu sing ora ditokke. Astagfirullah. Ya, jadi memang abot, pelan-pelan. Orang sodokoh itu enggak langsung jus enggak. Kadang-kadang butuh latihan, enggak apa-apa. Barangkali saiki sik 2000 letek tak popo. Besok kok 5000 kok letek yo lebokke enggak popo. Enek meneh 5000, 10.000 letek gak popo. Kok enek 50.000 kok itu letek gak popo. Syukur 100 letek ya gak popo. latihan ya. Jadi kata Allah, surga itu dijamin atau diperuntukkan untuk orang yang takwa. Yang pertama adalah orang yang mampu bersodokoh atau menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik dalam keadaan seret ataupun dalam keadaan lapang. Seret nyoh, lapang yo nyoh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang takwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Mau marah ditahan. Biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau bapak? Siapa bu? Ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu toh? Kenapa kok marah-marah? Hah? Belum jadi kurang. Wes, mulai sekarang pulang dari majelis ini, gak usah marah-marah lagi. Marah itu boleh, tapi kalau sampai nyon pangapunten. Kata Nabi, orang kalau marah maka separuh akal sehatnya hilang. Orang kalau sudah marah separuh akal sehatnya hilang. Kok bisa mateni, membunuh? Kayak kemarin kejadian di Madura, 2 orang dibunuh karena marah. Bapak ibunya dibunuh karena marah. Anaknya dibunuh karena marah. Bapaknya dibunuh karena marah. Ibunya dibunuh karena marah. Orang lain bisa carukan sama orang lain karena marah. Padu karo wong liya mergoni marah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan solusi kepada kita. Ketika kita marah, ngambil wudu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah kabeh, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah. Jadi ketika istri lagi marah, bapak meneng wae. Ketika bapak lagi marah, ibu meneng ya bu ya. Ojo dilawan. Lo nyon pangapunten. Masalah babakan keluarga panjenengan sudah lebih banyak makan garam daripada saya. Ini nyon pangapunten sak derengi. Jadi ketika yang satu jadi api, yang satu jadi air. Jadi jangan marah-marah. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu marah-marah. Ya, jangan suka marah-marah. Orang kalau marah-marah, ya Allah, wis ndak jenak ya uripe. Sing sabar. Ya, ibu, bapak kita semua pulang dari majelis ini ndak usah marah-marah lagi, nggih? Halo. Kok lemes nggih? Nggih. Kadang-kadang kita sering marah sama anak ya bu ya. Nah ibu, bapak, terutama ibu-ibu, kalau marah sama anak, jangan sampai keluar dari lisan ibu doa-doa atau bahasa yang tidak jelas.
Ketika marah sama anak, soleh, soleh. Gitu yang keluar. Solehah, solehah. Jangan malah, ketabrak kucing, ketabrak kucing tenanan kapok. Ya, jadi keluar doa atau keluar bahasa-bahasa sing sae. Nyuwun pangapunten, ucapan ibu itu kepada anak doa, dan doanya ibu kepada anak, kata Nabi Muhammad SAW, doaul ummahat li ibnatih ka doail anbiya li ummatih. Doanya ibu kepada anak, tak ubahnya doanya para nabi kepada umatnya, qabul mustajab. Mula hati-hati. Ada cerita di suatu tempat. Ada seorang anak, setiap mau keluar rumah itu bilang sama ibunya, "Bu, doakan saya selamat yo." "Iya le, moga-moga selamat." "Bener Pak, Bu, selamat. Biaya wong sak kampung selamat." Nyolong. Terus pergi lagi kedua kalinya, "Bu, doakan saya selamat." Betul, selamat meneh. Setelah itu ternyata ibunya kerungu dari tetangga sebelah, ternyata anaknya itu nyolong. Lalu ibunya ingat, ya Allah, ternyata anakku jaluk selamat karo aku ya Pak no dinggo nyolong. Apa yang terjadi? Pamit lagi yang ketiga, "Bu, aku pamit selamat yo." Ora selamat. Karena ibu tidak suka sudah. Betul, memaksakan diri dia nyolong, akhirnya dikepruk wong sak Lampung. Hati-hati ini ibu ini doanya. Ya, dia ngandiko jenengan atos-atos. Karena doanya ibu sama anak itu sangat luar biasa. Lho nyuwun pangapunten. Misale panjenengan nggih, kula niku sering datang orang-orang tua datang ke rumah saya. "Ustadz, anak saya." Kayak kemarin itu, anak SMA kelas 3, orang tuanya nangis-nangis sama saya. Apa? Main slot. Punya hutang 200 juta. Baru SMA kelas 3. Enek meneh sing SMA kelas loro, utangi 80 juta. Bayangno. Saya bilang sama seorang tua itu, sama ibu itu, "Bu, saya bisanya berdoa. Tapi doa saya belum tentu diterima atau tidak, ini urusannya Allah. Yang penting panjenengan datang ke sini, minta suruh bikin proposal sama saya buat proposal, mudah-mudahan di-ACC sama Allah." Sebenarnya proposal yang penting, doa yang penting adalah ibu. Kan makanya ibu terutama ketika anaknya lagi tidur, bacain surat Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, tiup ke air, nanti airnya biar diminum sama anaknya, usap dadanya, tiup ubun-ubunannya, mintakan sama Allah, "Ya Allah, anakku soleh-solehah, ya Allah." Gitu ya Bu ya? Bu, kok tegang? Ya, seperti itu Bapak. Bapak juga gitu, doain anak-anak kita. Ya, doain anak-anak kita. Wal kadhiminal ghaidha, tahan amarah. Walaupun orang lain zalim sama kita, nyakitin kita, tahan amarah. Tahan amarah. Saya tadi malam ngisi acara pengajian halal bihalal. Setelah saya datang, saya duduk di kursi depan, tidak taunya ada anak kecil duduk di depan saya, Pak. Duduk di depan saya. Pakai baju hitam, di belakang bajunya itu ada tulisan, "Hidup itu seperti musik, harus kita dengarkan dan kita nikmati." Artinya apa? Artinya kita ini nyon pangapunten, ora usah ngrungokke omongane tonggo. Halo, bapak-bapak juga ketika ibu lagi ngeromyang, meneng Pak, rungokke wae, nikmati Pak. Tak ubahnya musik. Ya Bu ya. Bu, jangan suka marah-marah sama bapak, sama anak.
Apalagi merungut ke omongan tonggo itu ngalor ngidul. Ben. Loh, nyon pangapunten. Gara-gara omongan tonggo, apa yang timbul? Gengsi. Hidup itu sebenarnya gampang. Sing sulit niku gengsinya iki lho. Gengsi. Kita nggak usah gengsi. Apa adanya. Alhamdulillah. Itu. Terus selanjutnya yang kedua, yang ketiga. Orang yang takwa itu kata Allah, wal afina 'anin nas, orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Ketika kita dizalimi sama orang, disakiti sama orang, kok dia datang ke kita, Pak, Mas, Bu, Pak, D, you, aku celuk ngapura. Walaupun rasanya abot. Memang kata Sayyidina Ali, sesuatu yang sulit bagi manusia adalah ketika kita memberikan maaf kepada orang lain. Itu kata Sayyidina Ali. Dan makanya kita ini harus buka dada lebar-lebar untuk pintu maaf kepada mereka. Walaupun rasanya ya Allah abot, nyon pangapunten. Misale pagi ngamplengi, sore datang ke kita, Pak, jaluk ngapura. Wah, kok sik tak kamplengi ganti sih kan ngono toh. Kadang-kadang sebagian seperti itu. Jadi kita itu ayo buka pintu maaf lebar-lebar untuk siapa saja. Untuk siapa saja. Ketika kita didolimi sama orang, disakiti sama orang, buka pintu maaf lebar-lebar. Karena hidup ini nyon pangapunten, hidup ini ujian. Pasti kita diuji oleh Allah. Diuji kadang-kadang dari diri sendiri, diuji dari anak, terutama maaf bapak-bapak kita sebagai suami. Ujian kita terberat adalah istri dan anak, Pak. Istri dan anak, Pak. Kalau kita sebagai suami, jaga istri baik-baik, jaga anak baik-baik. Ya Bu ya, Bu, jadilah istri yang baik. Jadilah istri yang baik. Jadilah suami yang baik. Kita semua jadi yang baik. Karena apa? Karena kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang, Allah itu remen, Allah itu demen, Allah itu cinta kepada orang-orang yang mau berbuat baik. Ayo kita baik semuanya. Walaupun nyoba-ngapunten Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu sering dizalimi sama orang, sering disakiti sama orang. Bahkan ketika beliau datang ke kota Taif, nyuwun pangapunten, dakwah ke Taif, beliau bukan disambut dengan roti. Kula tugih mriki lenggah dapat roti. Dapat roti, Bu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ke Taif, apa sambutannya? Dibalang apa? Batu sambutannya. Dilempar Rasulullah sampai berdarah Rasulullah. Sahabat yang yang menghadap juga kena lemparan batu juga. Sampai nyuwun pangapunten, malaikat ngertos malaikat sampean. Malaikat itu nggak punya nafsu. Ketika melihat Kanjeng Nabi berdarah, malaikat minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami. Ada apa kata malaikat? Karena panjenengan sudah dalam keadaan berdarah, izinkan kami ya Rasul, gunung yang ada di sekitar Taif ini tak tumpleke kabeh karo wong Taif. Ben mati sisan. Ben meninggal kabeh. Apa kata Nabi? Jangan malaikat, jangan. Jangan malaikat, jangan. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi keluar dari lisannya berdoa. Apa kata doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu, ya Allah. Doa Nabi adalah doa petunjuk. Walaupun Nabi disakiti, walaupun Nabi dizalimi, yang keluar dari lisan Nabi adalah petunjuk. Ya Allah, berikan petunjuk umatku, berikan kesadaran mereka. Beda dengan kita. Ketika kita disakiti oleh orang lain,
Lalu yang menyakiti, jatuh, kecelakaan, yang keluar dari lisan kita apa? Halo, Pak Nobo. Ketika kita disakiti orang lain, dizalimi sama orang lain, kok mendengar yudele apa sing dolim karo awakmu, sing nyakiti awakmu, saiki kecelakaan le. Lalu kita keluar lisan kita apa? Hah? Nopo? Kapok. Syukur. Alhamdulillah. Mudhara. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jujur wae. Ya ampun ngoten, sing sabar. Lha Kanjeng Nabi, nyuwun pangapunten Kanjeng Nabi, berangkat ke masjid di tengah jalan diludahi. Setiap hari diludahi Kanjeng Nabi. Tetap Nabi sabar. Ternyata suatu saat yang meludahi gerah, sakit. Apa yang terjadi sama Nabi? Apakah Nabi pulang ngambil parang, ngeproi, jotosi? Ndak. Kanjeng Nabi pulang bawa roti, dicenguk sama Kanjeng Nabi. Pripun kabari sampean Pak D? Nangis Bu, Pak Muhammad, awakmu kok koyo ngono karo aku, Mat? Lho ngopo? Padahal kamu setiap hari aku ludahi. Koncoku ku lho, dulurku ku lho, aku loro ora enek sing teko. Kok awakmu malah teko dhisik? Apa kata Nabi? Ini memang tugas aku sebagai utusan, sebagai Rasul. Akhirnya orang itu memeluk Kanjeng Nabi dan bersyahadat masuk Islam. Nabi itu akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa, tata kramanya luar biasa. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy dulu takluk kepada Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi karena kebal, enggak. Bukan Kanjeng Nabi karena tahan bacok, enggak. Bukan Kanjeng Nabi karena sebagai berani mati, enggak. Kanjeng Nabi, mereka takluk kepada Kanjeng Nabi, mereka tunduk kepada Kanjeng Nabi karena akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Kanjeng Nabi matur, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu betapa mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu, ayo kita bersama-sama sareng-sareng selalu mau menjadi orang yang baik dan berbaik kepada orang lain. Walaupun misalnya kebaikan kita tidak pernah dibalas oleh mereka, gak popo, sepenting awake dhewe baik. Kadang-kadang sebagian orang wis ditolong malah mentung. Ngene apa nggih? Teko. Wis ditolong malah mentung. Ada yang seperti itu, sudah dibantu, sudah dibaiki, malah balasannya tidak sepadan. Nah, tapi kita nggak usah mengharap balasan dari mereka, cukup kita berbaik kepada mereka, balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan fa khairan wa in syarrun fa syarran. Artinya apa? Le awake dhewe apik pasti balasannya apik, le awake dhewe elek pasti balasannya yo elek. Muga-muga apik kabeh, sae kabeh. Amin Allahumma amin. Sampun cekap, mudah-mudahan sehat semuanya, lancar semuanya, bahagia semuanya, sukses semuanya, damai semuanya, tentrem kabeh, sejahtera semuanya, dibarengi rezeki sing halal barokah manfaat, usahanya lancar kabeh, dan anak-anak kita soleh-solehah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya musibah dihilangkan oleh Allah, yang punya penyakit segera disembuhkan oleh Allah, yang punya masalah segera diselesaikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa sempurna rukun Islam yang kelima, kita bisa haji umrah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten saking kula kurang lebihnya mohon maaf, salah luputnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.